Bentrokan berdarah kembali terjadi di Suriah. Kali ini konflik pecah antara suku Baduy dengan milisi Druze di Suriah Selatan. Konflik horizontal ini menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka. Pasukan pemerintah bergerak cepat untuk menetralkan keadaan dan mendorong mediasi. Di tengah situasi yang panas, Israel menambah runyam situasi dengan ikut-ikutan menyerang negara tangganya itu. Apa penyebab konflik berdarah antara suku Baduy dan milisi Druze ini? Kenapa Suriah, bahkan setelah lengsernya Presiden Bashar al-Assad, masih belum bisa menjadi tempat yang aman? Simak jawabannya dalam video berikut. Bentrokan pecah antara pasukan pemerintah Suriah dan suku-suku Baduy dengan milisi Druze di Provinsi Suwaida, Suriah Selatan. Bentrokan yang terjadi pada Senin 14 Juli 2025 itu mengakibatkan puluhan orang tewas. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan lebih dari 30 orang telah tewas dan hampir 100 orang lainnya terluka. Sementara Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah lembaga pemantau perang yang berbasis di Inggris, melaporkan sedikitnya 99 orang tewas. Puluhan korban itu termasuk 2 anak-anak, 2 wanita, dan 14 anggota pasukan keamanan. Setelah bentrokan, terlihat sejumlah truk memuat tank-tank di sekitar lokasi bentrok. Selain itu, pasukan militer Suriah dan kendaraan militer terlihat di jalanan. Apa sebenarnya yang menyebabkan pecahnya konflik antara suku Baduy dengan milisi Druze? Jadi begini, Suriah merupakan negara dengan kelompok minoritas yang beragam. Salah satunya adalah Druze, sebuah agama yang merupakan percabangan dari Islam Syiah dengan identitas dan kepercayaan yang unik. Populasi Druze di Suriah berjumlah sekitar 700.000 jiwa. Provinsi Suwaida menjadi rumah bagi sebagian besar pemeluk Druze di Suriah. Di tempat itu jugalah para pemeluk Druze kerap berselisih dengan faksi Arab Baduy. Sebelum sekarang, kedua kelompok ini juga terlibat bentrokan pada bulan April dan Mei yang menewaskan puluhan orang. Para pemimpin lokal dan tokoh agama lalu menandatangani perjanjian gencatan senjata dan berjanji mengintegrasikan pejuang Druze ke dalam pemerintahan baru. Tetapi perjanjian damai tak berlangsung lama. Menurut Observatorium, bentrokan pecah setelah serangkaian penculikan antara kedua kelompok. Insiden itu bermula ketika anggota suku Baduy menculik dan merampok seorang penjual sayur Druze. Tindakan itu lantas memicu serangan balasan dan penculikan. Bentrokan pada Minggu dimulai di lingkungan Al-Makwas di Suwaida. Daerah yang dihuni oleh suku Baduy itu dilaporkan dikepung dan direbut oleh pasukan bersenjata Druze. Pertempuran segera menyebar ke sepenjuru Suwaida. Suku-suku Baduy melancarkan serangan terhadap kota-kota dan desa-desa Druze di pinggiran barat dan utara kota. Observatorium Suriah melaporkan kota Sumai dan Mazra'ah dibombardir. Sementara penduduk di desa Tairah melarikan diri setelah pasukan bersenjata memasuki pinggiran kota dan membakar beberapa rumah. Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan pasukan keamanan telah dikerahkan untuk memulihkan ketenangan. Pada Senin 14 Juli, pasukan Suriah dilaporkan telah menguasai desa Druze al-Mazra, tempat para pejuang Baduy juga berada. Komandan pasukan mengatakan pasukannya sedang menuju ke Provinsi Suwaida. Kemendagri Suriah menyalahkan absennya lembaga resmi yang membuat situasi menjadi semakin parah. Meski begitu, mereka menekankan pertempuran tersebut tidak terkait dengan kekerasan sektarian. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Noureddin Al-Baba, Senin 14 Juli 2025. هذه الاشتباكات أساساً ليست اشتباكات طائفية ولم تقم على صراع طائفي. الدولة السورية حريصة كل الحرص على أن تكون على مسافة متوازنة من جميع المكونات السورية. Sementara Gubernur Suwaida, Mustafa Al-Bakor, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menanggapi seruan nasional untuk reformasi.
Dalam suasana Suriah sedang kacau, militer Israel ikut-ikutan menyerang tank militer di Suriah Selatan. Tank-tank tersebut mereka yakini sedang bergerak menuju Suweida. Israel Defense Force atau IDF berdalih, kehadiran tank-tank tersebut berpotensi menimbulkan ancaman bagi Israel. IDF juga akan terus memantau situasi di Suriah Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melindungi minoritas agama Druze selama pecahnya konflik sektarian di Damaskus. Sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pihaknya tak akan membiarkan kaum Druze di Suriah dirugikan. Israel memang menjadi salah satu negara yang memiliki populasi Druze. Sebelum ini Tel Aviv sudah beberapa kali menyerang Suriah. Pada Mei, IDF menyerang lokasi dekat istana presiden di Damaskus yang dianggap sebagai peringatan bagi Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shar'a. Suriah belum selesai dengan luka, tapi darah kembali mengalir. Kali ini bukan karena musuh asing, melainkan sesama warga negeri sendiri. Suku Badui dan milisi Druze kembali bertikai, membuktikan rapuhnya ikatan di tanah yang telah terlalu lama berperang. Pemerintah turun tangan, tapi Israel ikut campur. Di balik janji perlindungan, ada kekuatan yang memperkeruh. Perdamaian di Suriah seperti mimpi yang makin jauh digapai. Lalu jika bahkan setelah kejatuhan Assad negara ini tetap terbakar, mungkinkah masalahnya bukan cuma siapa yang memimpin, tapi luka lama yang tidak kunjung sembuh? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.